Perkenalkan, saya I Gusti Kade Aditya Putra Iswara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang isolasi minyak pada transformator. Transformator Transformator adalah suatu peralatan listrik elektromagnetik statis yang berfungsi untuk memindahkan atau mengubah energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu. Ada 4 bagian utama transformator. Yang pertama yaitu inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluks yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Yang kedua, belitan. Belitan atau winding terdiri dari tembaga ataupun aluminium berisolasi yang mengelilingi inti besi. Yang ketiga, basing. Basing yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Baik, selanjutnya yang keempat, tangki dan radiator. Tangki transformator berfungsi sebagai tempat diletakkannya belitan dan tempat minyak transformator. Tangki transformator terhubung dengan radiator. Radiator merupakan sirip-sirip yang berada mengelilingi transformator dan berfungsi untuk media pendingin pada trafo. Dengan konstruksi yang berupa sirip-sirip dapat meradiasikan panas yang terdapat pada minyak trafo dan untuk menyalurkan panas dari minyak trafo ke udara. Definisi dan fungsi minyak transformator. Minyak transformator adalah cairan yang dihasilkan dari proses pemurnian minyak mentah. Selain itu, minyak ini juga berasal dari bahan-bahan organik, misalnya minyak piranol dan silikon. Minyak transformator merupakan salah satu bahan isolasi cair yang digunakan sebagai isolasi dan pendingin pada transformator. Sebagian bahan isolasi minyak harus memiliki kemampuan untuk menahan tegangan tembus, sedangkan sebagai pendingin, minyak transformator harus mampu meredam panas yang ditimbulkan. Standar minyak transformator. Dalam menyalurkan perannya sebagai pendingin, kekentalan minyak transformator tidak boleh terlalu tinggi agar mudah bersirkulasi dan kekentalan relatif minyak transformator tidak boleh lebih dari 4,2 pada suhu 20 derajat Celcius dan 1,8, 1,85 dan maksimum 2 pada suhu 50 derajat Celcius. Mekanisme kegagalan isolasi pada minyak transformator. Yang pertama, partikel. Partikel debu atau serat selulosa dari sekeliling dielektrik padat selalu tertinggal dalam cairan. Yang kedua, air. Air yang dimaksud adalah berbeda dengan partikel yang lembab. Air sendiri akan ada dalam minyak yang sedang beroperasi atau dipakai. Namun demikian, pada kondisi operasi normal, peralatan cenderung untuk membatasi kelembaban hingga nilainya kurang dari 10%. Yang terakhir, gelembung. Medan yang ada dalam gelembung melebihi kekuatan uap yang menghasilkan lebih banyak uap dan gelembung sehingga membentuk jembatan pada seluruh celah yang menyebabkan terjadinya pelepasan secara sempurna. Pengujian pada minyak transformator. Salah satu pengujian pada minyak transformator yaitu Dissolved Gas Analysis atau disingkat DGA. DGA dapat didefinisikan sebagai analisis kondisi transformator yang dilakukan berdasarkan jumlah gas terlarut pada minyak trafo. Uji DGA dilakukan pada suatu sampel minyak yang diambil dari unit transformator, kemudian gas terlarut tersebut diekstraksi. Gas yang telah diekstraksi dipisahkan, diidentifikasi komponen individualnya, dan dihitung kuantitasnya, yaitu dalam satuan ppn atau part per million. Keuntungan pengujian ini adalah deteksi dini adanya fenomena kegagalan pada transformator. Terdapat juga kelemahan dari pengujian ini, yaitu diperlukan tingkat kemurnian yang tinggi dari sampel minyak. Rata-rata alat analisis dissolved gas atau DGA memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga ketidakmurnian sampel minyak akan menurunkan tingkat akurasi dari analisis dissolved gas tersebut.
Prosedur pengambilan sampel minyak transformator. Pada prinsipnya, untuk pengambilan sampel minyak trafo, jangan sampai ada gelembung pada minyak tersebut. Karena bila ada gelembung, saat pengujian nanti akan terjadi flashover tegangan dan hasil pengujian yang tidak valid. Pemurnian minyak transformator. Ada 4 proses. Yang pertama, mendidihkan. Dalam proses ini, minyak dipanaskan hingga titik didih air yang ada dalam minyak akan menguap karena titik didih minyak lebih tinggi daripada titik didih air. Selanjutnya, alat sentrifugal. Dengan cara diputar cepat dalam alat sentrifugal, kotoran akan tertekan ke sisi bejana oleh gaya sentrifugal, sedangkan minyak yang bersih akan tetap berada di tengah bejana. Selanjutnya, penyaringan. Dengan metode ini, minyak disaring melalui kertas penyaring sehingga kotoran tidak dapat melalui pori-pori penyaring yang kecil. Selanjutnya, regenerasi. Regenerasi merupakan alternatif terakhir bila metode-metode di atas tidak dapat mengurangi penuaan pada minyak. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.